kalau konten zaman sekarang kenapa sering bagi-bagi uang? Mungkin karena itu cara termudah buat jadi content creator. Ya elah. Jujur ya, gue lumayan banyak ketemu content creator dan gue berani bilang mereka sebenarnya nggak pantas jadi content creator karena nggak kreatif. Wow. Kita kasih solusi. Aidan Mirza. Mas Dery. Mantap. Kemarin Iben kesini. Sekarang lu Richard Theodore pernah kesini juga. Pernah, teman-teman gue semua tuh mas. Itu dia. Berarti lu settingan kan? Apa? Lu Sata klarifikasi. Lu bilang tadi teman-teman lu semua kan? Yang mana nih settingan? Ini video ini. Yang gue bakar sambal bakar. Berarti lu pelakunya yang ngebakar. Aduh lu enggak dong. Tadi lu bilang begitu? Itu kata orang. Tapi gue gak bakal sambal bakar. Kriminal bas gue jatuhnya kalau gue bakar sambal bakar. Iya. Ini lagi rame banget tentang restoran dan perangnya per F&B-an apa segala macam. Nah, ternyata ini coba play deh. Ini video ini nih. Tanpa mengurangi hormat. Oke. Saya dan Ivan tidak mengikuti Anda bikin restoran. Saya bikin restoran, diikutin sama teman saya. Karena pada sejatinya setiap orang mempunyai hak untuk membangun bisnisnya masing-masing. Walaupun restoran kita sama-sama memiliki kata bakar di dalam namanya, tapi ada satu perbedaan yang jelas. Seafood bakaran itu the real seafood bintang 5 harganya kaki 5, tapi sambal bakar the real terbakar. Sebagai sahabat Anda saya turut prihatin. Tapi gue minta maaf mas. Gelap nih emang. Komedinya gelap orang. Tapi gue minta orang maaf. lagi kena musibah loh. Iya tapi gue malah support. Gue bilang kayak apa namanya? Comeback stronger gue bilang gitu. Pinter lo biar gak dihujat. Pinter banget lo. Gue ngeliatin kalian ini sebenarnya ini settingan gak sih yang ini? Enggak. Ini yang ini video ini. Lu janjian kan sama Iben? Enggak. Hah? Kok lu berani? Emang ada masalah kita kayaknya. Jadi gimana sih? Oke, ini kita cerita ya. Ya. Karena memang gue panggil lo tuh karena restoran lu lagi rame. Ya. Ada yang bilang katanya lu bukan nyontek ya, ikut-ikutan Iben. Itu mah di Iben sendiri yang giring opini. Iben sambal bakar Indonesia. Iya, gue seafood bakaran. Kan beda ayam sama seafood. Tapi ada kata-kata bakar. Terus Iben bilang videonya rame. Ayo gue sempat nonton. Gue langsung manggil lu nih Sata klarifikasi. Soalnya ada yang ngiranya katanya Iben bilang katanya ada yang ngikutin, ada teman saya yang ngikutin saya bikin restoran. Makanya itu tuh. Kan menurut gimana sih sebenarnya? lo tahu sendiri lah mas, restoran kan di Indonesia banyak. Masa gue bikin restoran bisa dibilang gue ngikutin Iben? Padahal menunya aja beda nih. Dia ayam, gue seafood laut nih, makanan laut. Dari mana ngikutinnya? Ya, cuma karena nama doang. Iya sengaja, kalau ketipel kan ke gap. Sengaja lu. Orang namanya doang sama nih, ada bakar-bakarnya juga. Tapi emang kan ada kita menu yang kita highlight kan emang si ikan bakarnya, cumi bakar atau bla bla gitu loh. Terus akhirnya Iben kan bikin video. Iben bikin video tentang itu dia sirik mas. Ngeliat seafood bakaran rame. Jadi kan sambal bakar outlet pertamanya itu cuma 1.500 meter. Kalau seafood bakaran outlet pertama 3.000 meter, 2 kali lipatnya. Dia ngiri mas. Wah, gila ini bakal perpecahan lagi nih. Gua nggak ikut-ikut ya. Kita Sata klarifikasi kita bahas deh. Sebenarnya nih apa sih? Apakah memang janjian? Soalnya dia bilang kan settingan, lu boleh bikin kontennya kayak begini. Ya. Ini dekat rumah gue nih, by the way nih, dekat sekolah anak gue juga nih. Oh Cibubur itu. Cibubur ada Auri, ya kan. Nah maksud gue, apalagi lu juga sebelumnya kan konten-konten kayak sosial eksperimen. Ya. Prank apalah gitu ya kan. Gondrong. Terus kenapa sekarang jadi begini? Karena jadi owner restoran. Kan nggak pantas dong kalau owner restoran mewah bagus tapi ownernya gondrong, dekil, jorok gitu loh. Oh maksud lo jadi harus dirapi. Kalau yang gondrong itu oh enggak gua bang mas, bukan orang lain. Maksudnya guanya waktu gua gondrong gua jorok. Oh setengah sama orang gondrong jorok kok. Pras Teguh wangi bagus mas. Ini oh maksud lo kalau gondrong udah pasti jorok. Ini nama acaranya kasih solusi jadi kasih somasi nih. Kalau gua digini nih jebak-jebak nih mas nih. Lah kan lu ngomong tadi. Gua restoran kalau gondrong pasti jorok dan pasti nggak pantas buat maksudnya bangun restoran. Gua gondrong, gua jorok. Gua aja mas. Dia udah bikin masalah sama Iben, nanti orang gondrong se-Indonesia nyerang lu loh. Saya pernah gondrong loh, tapi maksudnya saya waktu gondrong saya jorok. Oh, berarti nggak semua. Nggak semua. Saya nggak ngerawat waktu gondrong. Berarti nggak pantas kalau orang gondrong buka restoran. Enggak. Maksud lo mau bilang orang gondrong cocoknya ngamen, anak pang? Gua waktu gua gondrong gua kayak nggak kurus gitulah. Bukan orang gondrong cuma pantasnya nongkrong di lampu merah kan maksud lo? Enggak. Oh,
Ya udah Banyak. clear Clear, ya. aman. Jangan terus orang gondrong pantes karena jorok, pantesan anak-anak pang tuh yang cocoknya deh kalau gondrong gitu. Kayak kesana hidupnya lampu merah aja. Ih, mulut lu. Lah kan gue justru malah gue mau nanya lu nggak kayak gitu kan? Enggak. Ya udah clear. Iya udah, jangan digiring-giring, Mas. Iya. Ntar musuh gua banyak ini nih. Jadi gimana sih sebenarnya sambal bakar ini? Sambal bakar. Seafood bakaran. Seafood bakaran. Heeh. Lu bisa cerita juga dong tentang seafood ini kan identiknya. Gue pernah makan di Cibubur juga. Ya. Tempat lu bukan Cibubur kan? Bukan. Nanti lu kasih tahu di mana. Jangan kasih tahu dulu biar teman-teman nonton sampai akhir. Oke. Nah, gue nggak tahu ditembak. Gue nggak permasalahin uangnya ya. Lu jangan langsung tiba-tiba digiring opini nih. Lu pelit lo orangnya lo. Apalah segala macam bukan. Mas lu semua penjual seafood nggak jujur. Diam. Lu balikin ke gue lo. Iya juga ya, salah ngomong ini. Enggak, bukan. Gue makan di depan bengkel. Jadi adalah sebuah bengkel Mercy, gue servis khusus Mercy nih. Di Cibubur nih. Di depannya tuh ada kayak apa namanya? Tendaan. Sebenarnya nggak tenda sih, kayak model lu gini apa duduk gitu loh. Ada atapnya. Oh, rumah makan lah. Tapi nggak segede itu juga sih, ya tendaan gitu konsepnya. Terus pas makan, lah 100-an, padahal gue sendirian. Lah, ada di menunya ada harganya nggak? Ada sih. Kan bisa ngitung dari awal lu mau beli apa. Lupa gue lah, ada apa enggak ya? Berarti nggak ditembak. Lupa gue. Ya gue juga takutnya fitnah juga nih. Ya itu satu, dan kedua, seafood juga kenapa harus identiknya mahal gitu loh? Nah, nggak tahu nih maksudnya. Image-nya nih. Mungkin cumi mahal. Iya, mungkin cara ngambilnya susah dari laut, mungkin jadi perlu effort, nggak kayak ayam gitu kan, kita bisa bikin di belakang rumah ada kandang ayam gitu. Kan kita nggak mungkin di belakang rumah kita bikin kandang cumi, nggak mungkin. Iya, betul. Kegedean kan, nggak bisa. Mungkin di situ. Tapi yang lu cerita dari awal deh, coba. Akhirnya kepikiran itu kan kalau buka kayak begitu, kalau jualnya mahal atau modalnya misalnya mahal lah, akhirnya lu harus ngejar jualnya mahal juga kan. Ngapain lu bisnis yang kayak begitu kan, kasar gitu. Meskipun ya nggak apa-apa juga kalau lu memang pengen ada tantangannya gitu. Sebenarnya gimana sih, kenapa lu pilih seafood? Udah gitu dulu deh. Jadi sebenarnya seafood ini belum ada yang megang si marketnya. Jadi kayak top of mind-nya tuh seafood masih belum ada tuh. Kayak misalnya, boleh sebut merek nggak sih, Mas? Boleh lah. Kalau kayak sekarang permian nih yang lagi megang mie gacoan. Nah, seafood ini belum nih. Apakah Bandara Jakarta bisa dibilang megang seafood? Belum. Soalnya Bandara Jakarta kan kayak segmented, cuman orang-orang yang atas doang yang beli. Oh iya. Ya kan, jadi kayak orang-orang yang bawah pasti belinya seafood yang murah gitu loh. Nah jadi kita menurut kita nih seafood ini belum ada yang megang marketnya. Nah kita masuk di tengah-tengahnya. Jadi so far seafood itu antara murah banget, kalau nggak mahal banget. Yang tadi itu kayak seafood endaan murahnya, yang mahalnya seperti Bandara Jakarta. Nah kita ngambil market di tengah-tengahnya, yang dimana kita kasih tempat yang mewah, yang nyaman, tapi harganya tetap kayak harga tendaan. Oh berarti bisa dong ya seafood tuh harganya murah? Bisa. Soalnya ini polemik banget nih, yang gue tahu nih bisnis seafood kayaknya baru Aidan dong yang pertama yang kita undang tentang mesti pengusaha seafood gitu ya. Yeah. Jadi seafood ini tuh kan kategori, setuju nggak teman-teman? Lu komen di bawah deh. Tentang seafood pasti mahal harganya, gitu loh. Jadi sebenarnya modalnya murah. Sebenarnya kenapa dijualnya tinggi? Nah itu kan nggak ada yang tahu cara perusahaan masing-masing lah, yang gini lah, yang bikinnya lah. Ya terserah dia juga terserah sih. Mereka ya. Karena laut. Mungkin jadi kayak ya udahlah kita jual mahal, atau mungkin juga pemainnya masih jarang. Apanya? Pemainnya jarang. Oh pemainnya. Nggak kayak ayam kan, di semua banyak, di setiap belokan tuh pasti ada yang jual ayam goreng atau kayak pecel ayam atau apa. Banyak kok seafood 88, 68, 78, 46, 45. Nggak ada yang 704 kan? Nggak ada. Berarti masih puluhan, sedikit Mas. Iya juga ya. Bahas sekalian aja tuh. Apa tuh? Angka-angka itu kenapa sih seafood? Nggak tahu, gua nggak ada angkanya. Mungkin mereka ngerasa itu nomor hoki kali. Oh. 88 kan infinity, disangkanya kan mungkin nomor hoki. Kepercayaan mereka mungkin ya. Soalnya kebanyakan seafood kan Chinese yang buka kan kebanyakan. Oke, akhirnya lu pilih nggak ada pemain yang di bawah. Nggak ada yang harga murah tapi atas. Tempatnya mewah, kita tadi sediakan dibandingkan lu makan harga yang murah nih, tapi kebanyakan seafood kan kayak tendaan, terus kalau lagi hujan becek gitu-gitu kan. Nah ini kita kasih fasilitas, tempatnya enak, nyaman, ada ruang VIP-nya, dan benar-benar ada ruang indoor AC-nya. Jadi lu makan di situ tuh. Ini ide siapa? Idenya
Bareng-bareng sih Mas. Oh, soalnya dugaan gue tuh gayanya Richard Theodore, kan lu partner juga sama dia kan, dan dia investor juga di tempat lu kan. Gayanya tuh asik menurut gue, bagus. Maksudnya gayanya dia kan buka kayak restoran, tapi jualnya murah. Buka sambal bakar, ya kan, duduk ada atapnya, enak, kipas angin, gitu, bersih gitu ya. Tapi jualnya murah. Lu juga begitu, ya kan? Bareng kita bareng sama Richard. Oh, bareng juga. Agak nyebrang ke Richard dikit. Berarti Richard itu membuka peluangkah atau ngincer restoran-restoran atau mau ngebangun restoran kalau konsepnya tuh yang bikinnya modelnya kayak begituan, yang di-image-kan, ya, dipersepsikan mahal tapi ternyata bisa dijual murah. Apa bagaimana? Iya, jadi mungkin kita mau ngambil yang lumayan market yang bawah nih, tapi kita kayak apa ya ngomongnya ya? Kita kasih yang misalnya ya sambal bakar tuh sebenarnya kan kayak benchmarknya sebelumnya tuh si warung sambal super sambal. Tahu warung SS itu ya? Iya, nah setelah gua tuh sambal bakar tuh benchmarknya awal tuh super sambal. Nah, kekurangan dari super sambal ini adalah apa kekurangan dari kekurangan dari super sambal? Parkirannya sempit, kayak lahan parkirnya sedikit. Nah, sambal bakar bikin yang luas. Oh iya. Nah, itu juga yang kita lakukan di seafood. Tapi kita kalau seafood benchmark kita juga bukan benar Jakarta. Soalnya kita ngambilnya yang kelas bawah. Oke. Kita ngambil jadi kayak benchmark kita adalah warung-warung tendaan yang kayak orang nih sebenarnya seafoodnya bisa dibikin yang kayak di restorannya dengan harga tendaan itu juga. Oh iya. Kita masukin di situ. Ya kalau di tendaan kan susah ya parkirnya ya. Ya. Kayak gue pernah makan seafood tendaan di Fatmawati. Lu kalau bawa mobil pasti susah tuh. Susah tuh. Ini menurut gue ya, asumsi gue aja gitu. Versi gue aja. Jadi gue kadang parkir di sono, jalan kaki sama bini gue, iya kan? Betul. Ke sono gitu misalnya. Nah, kita buat 50 mobil dan 200 motor. Wih, parkiran kita. Nah, agak bisnis dikit nih. Berarti modal lo kan gede juga ya? Iya. Kan harus kayak cari tanah yang gede banget gitu. Iya. Dia nggak bisa kolaborasi kan, lu sewa langsung full kan? Iya. Setahun, 2 tahun, 5. Nekat banget sih lu. Masa awal mula langsung 5 tahun? Nah, kita harus berani lah Mas, namanya bisnis cacing-cacing naga-naga lah. Apa tuh? Ya dapat rugi-rugi untung-untung lah. Oh, jadi kayak ya all out gitu loh Mas. Cacing-cacing naga-naga. Bahasa ininya. Iya. Kalau mau dapetin ikan hiu nggak mungkin lu umpannya kasih cacing. Iya. Kasih naga. Tapi hiu mana makan naga? Bukan, maksudnya ini analoginya. Oh, analogi. Maksudnya kalau lu memancing ikan yang gede, masa lu kasih pelet segini? Iya, betul. Ya kailin si Dimas lah buat jadiin umpan hiu. Yang dapat yang gede. Sobek dikit, ada darah nih. Kan jadi gede tuh ikannya. Oh, cacing-cacing naga-naga. Lucu juga tuh istilah bisnis itu, gue baru tahu tuh. Oke. Dan itu modalnya berapa, tahu nggak? Waktu pas buka pertama kali. Tahu, tapi nggak apa-apa spill. Gue masih takut spill harganya. Gue nggak tahu, itu kan lu. Gue mau tinggal nanya. Lu sama Richard lu gimana nih? Nggak usah lah, sekian M lah. Duitnya siapa? Apa? Duitnya siapa? Duitnya investor. Saya masih belum ada duitnya. Duit saya masih dikit. Berarti investornya Richard. Investornya Richard. Ada yang ngomong katanya, halo bro. Ada yang ngomong katanya, nih gue justru belain lu nih. Dia cuci duit. Enggak lah. Bikin rumah sakit. Rumah sakit itu. Rumah makan gratis. Rumah makan gratis. Enggak. Gue tahu kok. Gue tahu teman-teman gue pada bersih kok. Gak ada yang sedakal itu tuh. Soalnya Richard banyak bisnisnya, ada kontraktor, ada sambal bakar, terus sebelumnya juga ada apa namanya tuh yang healthy food tuh, lupa lagi. Depan S tuh. Iya. Dan pokoknya itulah healthy food, summer mini bar. Itu. Terus ada ini juga apa namanya si seafood bakaran. Income-nya banyak Mas. Iya, makanya ini agak dikit ngomongin dia dikit karena memang dia ada di bagian dari lu juga ya. Oke, dan kenapa lu ya? Kan gayanya waktu event diwawancarain kan Richard nyamperin event. Bikin usaha bareng. Sekarang elu gitu kan. Maksudnya gue juga pengen gali ilmunya tuh. Oh ternyata apa yang dilihat dari investor ya. Ini kan buat teman-teman yang lagi nonton kan, siapa tahu ada tips and trick sehingga kalau lu lagi mau jadi investor UMKM, nah lu harus kayak begini nih sehingga caper di mata investor juga kena gitu lah. Kenapa lu dan kenapa seafood maksudnya gue? Kalau kenapa gue yang gue tahu dari Richard sedikit ya, kenapa dia kayak mau berani invest di kita gitu. Mungkin karena gue berdua nih Mas, gue sama Ivan yang apa namanya, yang si wajah depannya. Gue sama Ivan tuh bisa dibilang kita integritas kita lumayan tinggi lah, kayak kita
konsisten buat si kontennya. Dan kontennya juga sendiri dia punya personal branding yang kuat juga. Jadi kayak dan kita juga bakal berani kayak mati-matian buat promosin si Seafood Bakaran gitu loh di akun kita. Mungkin berangkatnya dari situ dulu tuh. Oh, ngerti gue. Dari guanya gitu. Jadi investor tuh akan melihat kalau ternyata si selebgram atau konten kreatornya terbangun personal brandingnya secara kuat. Nah itu makanya lu ngonten. Lah bener kan? Betul. Ini kan karena sekarang gue lagi bersama gerakan-gerakan yang lainnya kayak ayo dong lu bikin konten dong. Kayak gue sama Ogut Muda Cuma Sekali gitu-gitu ya. Ayo dong kita lagi edukasi. Ayo dong kita konten dong gitu. Ayo lu jadi konten kreator penghasilannya biar gak jadi inilah apa segala macamnya. Ngemis orang tua. Konten biar viewsnya naik, followersnya naik. Nah investor tuh kadang ngegandeng lu tuh. Kan ada yang ngegandeng Edozel, ada yang ngegandeng Okin. Ya gitu-gitu kan. Oh oke. Berapa followers tuh sih? Pas udah digandeng. Jangan sekarang, yang kemarin. Oh ya kemarin 3,3 lah. Oh, itu. Kecil itu Mas. Ivan 11 juta Ivan. Apalagi 2 berarti dapatnya do itu. Iya. Oh ternyata itu poinnya. Poinnya itu tuh. Sehingga investor melihat ngapain gue capek-capek bayar brand ambassador. Iya. Ya udah kita invest aja nih ke orang ini gitu. Terus pas buka pertama apa strategi lu? Nah, lu kan di marketingnya nih. Gimana cara ngedatengin traffic? Berarti enak dong kalau udah banyak followersnya udah pasti laku. Iya. Nah, itu stigma itu nggak juga sebenarnya. Menarik nih. Gue bisa dicek banyak banget konten creator yang sekarang apalagi di TikTok ya yang followersnya kayak even di atas 5 juta sampai 10 juta. Itu paling viewsnya di bawah sejuta tuh banyak banget. Kenapa? Ada apa ya? Karena kontennya antara membosankan atau kayak mereka cuma buat yang itu lagi. Cara gimana biar kontennya banyak views-nya? Ya creative thinkingnya harus lebih diperkuat lagi. Kasih tips dong buat teman-teman UMKM. Susah nih. Apaan susah? Cara nge-elaborate-nya. Soalnya gue jujur kalau ditanya sama orang, lu dapat ide dari mana? Ya nggak tahu, gue kepikir sendiri gitu. Minimal dari ide tipis-tipis baru sampai ke editingnya deh. Apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan ketika pengen kayak lu nih biar dapat investor? Udah jauh banget, ngonten dulu aja Mas. Masa mikirnya baru langsung investor langsung. Ya konten kayak gimana dulu deh yang kira-kira potensi banyak views? Konten yang kayak gimana yang potensi banyak views? Kalau sekarang kita ngomong sekarang kan yang lagi lakukan short video. Entah TikTok, entah di Reels atau YouTube Short. Kan lagi jarang nih yang kayak maksudnya kayak penikmat yang long video lagi berkurang nih. Nah, simple sih sebenarnya. Caranya lu buat bikin konten itu pertama 5 detik awal di video lu itu harus yang kayak clickbait-nya atau yang kayak bagian paling menariknya. Karena jaminannya ketika itu bagus dia insya Allah ketonton sampai akhir ya. Ya, jadi kayak misalnya ini nih, gue nih video gue yang ini nih. Kan gue bilang teruntuk IBN MA. Itu kan gue kayak ngomong klarifikasi gitu kan. Terus tambah lagi gue disangka waktu itu emang lagi panas juga sama IBN nih. Jadi tuh orang kepo nih. Nih Aiden lagi ada apa nih sama IBN nih gitu. Makanya, tapi terus nextnya isi videonya itu nggak boleh ada pengulangan. Berarti diedit dibuang? Iya. Syuting mah syuting aja gitu ya. Syuting aja. Tapi kalau buat nextnya nggak kayak misalnya lu di detik ke-5 lu udah ngasih info A, di detik ke-7 lu nggak boleh ngasih info A lagi, harus ganti info B. Biar video lu nggak di skip. Jadi kayak per detik tuh harus ada informasi baru lagi. Wow. Harus segitu aja. Jadi nggak redundant ya pengulangan ya. Iya. Oke. Dan ujungnya biasanya makna call to action menurut lo deh. Karena katanya kan konten kreator kan harus ada call to action, harus ke keranjang kuning, klik komen. Ya terus juga. Gue nggak pernah ada. Tahu kan lo kayak gitu-gitu tahu, kan? Tahu. Gue nggak pernah ada. Kan wajib katanya call to action buat ngetinggiin engagement. Gimana menurut lo? Setuju gak? Kalau nggak setuju komen di bawah. Nggak juga gue nggak pernah kayak gitu. Terus? Ini aja gue nggak ada call to action sama sekali. Yang komen 19.000. Oh, berarti momentum juga cakep ya harus. Iya, maksudnya kayak tergantung dari isi videonya aja. Kalau isi video lu menarik dan sukain orang ya udah. Tapi ini karena gue lumayan idealis masalah konten ya. Jadi gue tuh pemikiran gue tuh kayak masih YouTuber lama gitu Mas. Kalau lu mau subscribe aja, nggak usah gue suruh-suruh gitu loh. Masih mikir kayak gitu. Tapi emang kenapa? Gue juga gitu. Di sini gue nggak pernah nyuruh orang subscribe. Nah, tapi sekarang katanya tuh bagusnya gitu, harus ada follow gue ya. Follow gue ya. Subscribe jangan lupa. Gue kasih 100.000 kalau mau follow gue gitu. Sekarang gitu. Oh, gue bisa baca nih. Iya. Berarti semilih itu ya sekarang di era sekarang. Milih gimana tuh? Ya kalau mesti diiming-imingin 100.000
duit baru nge-follow. Iya, sekarang image TikToker tuh udah kayak bagi-bagi duit banget. Jadi kalau gua kan gak pernah bikin yang kayak gitu ya. Orang-orang ketemu gua udah kayak, "Bang, gua udah follow lu." Terus gua bilang cuman, "Ya udah minta hadiahnya sama Iben gitu." Kalau enggak minta hadiah mah lempar orang lu. Soalnya gua gak pernah bikin kayak gitu. Jadi kayak tapi image TikTokernya udah jadi kayak gitu, jadi kayak orang yang bagi-bagi duit. Males gue jadinya. Makanya. Kok jadi gitu sih? Emang ceritain dong dikit dong sebelum ke bisnis seafood lagi. Ada apa sih sekarang di sosial media nih? Gue ngeliatnya nih kayak maaf ya. Loh, Derry jaga mulutnya. Kayaknya banyak unek-unek nih. Keluarin aja. Kenapa lo jadi host ya lo? Guys, aku akan ngasih iPhone. Apa lanjut aja. Kayak gampang banget gitu. Ada yang bilang settingan katanya. Nggak tahu gua. 10 juta, 1 juta, cuma ujung-ujungnya ngaruh sih, followers jadi naik ya, cepet banget. Kayak kesannya kayaknya Cepet banget. Tapi lu bikin mental orang jadi minta-minta pengemis yang ada. Kesel banget gue. Sebenarnya menurut gua juga seharusnya penonton juga harus tahu gitu loh. Giveaway-nya ini cuman buat 1 orang hadiahnya. Nah, lu berlomba-lomba sama 5 juta orang yang nonton. Ya kan untung-untungan, siapa tahu. Tapi kemungkinan lu berarti 1/5 juta. Kecil banget, hampir impossible itu. Lu dapet. Kan kita kan kalau mau taruhan, di taruhan yang udah pasti menang dong. Ngapain di taruhan kita yang enggak ini? Taruhan judi. Enggak maksudnya enggak ke judi arahnya. Iya. Oh ya kan dia enggak suruh bayar ya? Iya. Oh iya kan nggak hadiah suruh bayar, iya. Selamat dia nih. Hampir gua kasih dalil. Iya. Gue nonton videonya Bobon Santoso. Kok lo ketawa sih? Gue tahu nih arahnya mau kemana nih. Kenapa tuh Bobon? Kenapa tuh? Coba lihat dulu. Dia sampai bilang semua tuh settingan tahu. Semua tuh. Siapa? Ngapain lo jadi nanya siapa? Iya siapa? Ya nggak tahu, nonton aja videonya Bobon Santoso. Gue jadi melek. Thank you Bobon gitu. Ini suruh orang follow apa ntar dikasih duit ini, gua kasih 10 juta, tapi padahal di belakang kamera dikasih cuma 300.000. Terus pertanyaan gue, kalau gitu kok dia mau 300.000 daripada nggak dapat? Ya juga sih ya. Kan di belakang kamera bilang kayak, udah mas, thank you mas ya, udah bikin bantuin settingan ini. Ada yang begitu ya mas? Siapa itu? Nonton Bobon, jangan nanya gue. Kirain dari Mas Derry. Enggak, justru gue malah mau nanya sebetulnya. Lu kan konten kreator. Iya. Di luar ke bisnisnya dulu deh. Seafood bakar ini deh. Iya. Gaya-gaya lu juga sosial eksperimen. Iya. Gaya-gaya lu juga bagi-bagi duit. Enggak. Ada yang duduk di taman. Gue bagi-bagi uang ke orang yang gue prank, bukan ke followers. Oh iya. Iya. Jadi Ya ada yang lagi duduk di rumput. Kan gue nonton. Oh lu masih gondrong. Iya kan? Iya. Habis itu lu kasih apa? Lu lupa lagi temanya apa. Pokoknya lu kasih duit kan? Iya, tapi sebenarnya uang itu uang tanda maaf karena udah gue kerjain. Setting gak tuh? Enggak dong. Gua semua video gua yang enggak endorsement, gue jamin enggak settingan semua. Berarti yang endorsement settingan? Yang ada yang settingan. Kalau endorsement. Contoh yang paling baru apa ya kemarin tuh? Maksudnya gimana sih endorse settingan tuh, maksudnya apa sih? Kalau endorsement kan kita ada USP yang disampaikan kan di ininya. Jadi males nih skip. Oh bukan, kadang-kadang tuh klien kan mintanya banyak kan. Nah kalau kita bikin reel, kadang-kadang susah tuh buat si masuk ke USP-nya. Nggak paham gue, gimana? Maksudnya gimana sih? Jadi unique selling point. Unique selling point. Ya maksudnya klien. Ya. Contoh misalnya Le Mineral. Nih, Le Mineral kontak lo. Ya, kontak gua, dia minta di videonya itu ada USP, misalnya ada manis-manisnya atau ada ininya. Ya, oke. Tapi yang ngomong harus audiensnya. Ya susah lah. Susah kan kalau gua ngomong kalau gua nggak setting kayak gitu. Juga, ya. Maksudnya kalau lu nggak create janjian gitu maksudnya. Ya kan endorse kan bisa juga kan memang ada drama, ada sketsaan. Itu kan semua juga disetting gitu kan. Oh. Ya, kalau yang endorsement gua ada yang settingan ya, tapi kayak paling cuma 30%, 40% yang settingan yang endorsement. Sisanya real semua. Iya, video iklan kan memang lu syuting kan, acting kan. Iya, tapi kan bukan acting settingan. Oh iya, ngerti. Enggak, maksudnya acting pun juga kayak ada manis-manis ya kan juga nggak apa-apa juga. Orang bikin adegan buat promosi kok. Iya. Oh iya, gimana caranya biar dia ngomong kayak ada manis-manis? Itu yang kan kalau kita public eksperimen kan kita nggak bisa kontrol orang yang mau ngomong apa. Kan karena kita nggak kenal sebelumnya kan. Gitu. Okay. Jadi fenomenal itu berarti ternyata ada yang settingan ada yang enggak. Yang suka bagi-bagi duit buat followers naik. Nggak tahu gua.
Tapi yang gue tahu teman-teman gue nggak ada settingan. Iben? Nggak, bisa jamin gue. Richard? Richard nggak. Ya karena circle lo. Mas, income-nya mereka berapa? Cuma ngasih juta mah, nggak bakal ngurang mas. Balingan. Lah kalau dibalikin lagi, income-nya tuh orang? Siapa sih? Ya nggak tahu siapa kek. Lo mas, kalau ini YouTuber di daerah Honduras deh. Gue ngeri banget gue jadinya. Udah pokoknya YouTuber di Honduras sama Nepal udah pokoknya. Gue karena gue gak kenal jadi gue gak tahu. Tapi kalau yang gue tahu kayak Iben atau Richard, gue bisa jamin karena gue tahu dan gue pernah ngeliat mereka syuting. Sekalian soalnya gue bahas gara-gara lu kan juga sosial eksperimen dan prank gitu maksud gue. Tapi konten itu masih laku ya. Bukannya kayak nggak ada gunanya ya ngeprank sosial eksperimen itu. Apa sih message lu pada? Kesel banget gue. Pengen tahu gue. Gede lagi cepet naik followersnya. Enggak, gue lama kok. Kan gue nggak ada CTA, gue nggak nyuruh orang ngasih uang gitu buat follow gue. Jadi lama. Oh iya, pakai itu ya biar cepet naik. Biar cepet naik. Bisa lu mas lu sebulan 3 juta. Gak mau gue kayak pembodohan gitu, males gue. Ya makanya. Enggak semua ya, maksudnya guanya kayak males banget kayak ya kalau ada yang mau bikin itu nggak apa-apa bebas. Iya, selalu gitu. Kalau gue kayak image gue sebagai dosen dan edukator. Kayak edukator tuh ini kalau kamu mau ini aku kasih segini, follow dulu gitu. Versi gue ya agak geli gue kayak gitu-gitu. Tapi terserah lu, kalau lu mah versi lu aja. Betul. Tadi di mana tuh? Iya pokoknya kayak kenapa sih ada apa sih konten-konten gitu yang ngelaku karena memang Indonesia tuh rakyatnya gampang digituin apa sih? Ini gue bahas dari sisi lu sebagai social experimenter ya. Iya. Ya sebelum bahas balik ke seafood lagi. Kalau ilmu lah. Ya kalau masalah kalau konten zaman sekarang kenapa sering bagi-bagi uang? Mungkin karena itu cara termudah buat jadi content creator. Ya elah. Jadi gue bisa ngomong banyak nih. Jujur ya, gue lumayan banyak ketemu content creator dan gue berani bilang mereka sebenarnya nggak pantas jadi content creator karena nggak kreatif. Wah, gue demen nih obrolan nih. Gue demen nih obrolan. Tanpa nyebut nama ya, tapi gue hampir banyak banget. Suka nih gue kalau ngasih semangat undang orang biar ya kan kata orang bukan kata gue ya. Solusi ini edukatif loh, gue demen nontonnya. Channelnya berkelas, pengusaha. Makanya gue demen tuh, gue pilih nggak yang receh-receh gitu. Ternyata gitu. Begitu ya. Udah gitu. Pengen cepet ya. Iya. Jadi yang masalah ini menurut gue ya, yang masalah tren bagi-bagi uang ini mungkin yang pertama buat itu trafficnya si Iben. Yang dia dulu suruh orang komen, ntar gue transfer uang bla bla. Nah, tapi itu beneran Iben ngelakuin hal itu, tapi itu kan Iben nggak pernah iming-imingin orang itu Iben selalu bilang ya gue komen yang terpilih. Ya ngerti gue. Jadi terserah lo mau main kayak gitu. Yang maksud gue tuh yang dibikin geli dan agak norak dan pembodohan itu ketika nggak ada isi dan memang lu penipu. Nah ini khususnya buat si oknum nih. Lo bener, maksud gue yang kayak lu asal lu jujur mah bodo amat. Yang lagi gue bahas sekarang tuh adalah kalau lu bohong gitu loh. Cuma buat naikin yang seperti yang Bobon Santoso katakan itu, yang itu sebenarnya settingan. Itu kan Bobon ya, maksudnya kan gue ngeliat dari itu gue jadi buka pikiran gue. Entar lo nonton deh. Oh iya keren nih Bobon, bener juga ya. Gue jadi kayak gitu loh. Oh karena itu tahu sebenarnya settingan, tahu itu sebenarnya ntar ujung-ujungnya tuh yang nonton tuh bocil-bocil apa segala macamnya gitu kan. Gue tahu lo mau nyebut nama, gue tahu. Enggak. Gue tahu. Gue nggak tahu siapa orangnya. Iya, gue juga nggak tahu. Orang ini buat YouTuber di Nepal. Oh iya, stranger ya, kita nggak tahu ya, namanya susah. Kuce kotai siapa gitu namanya. Lagu kali ya, bukan orang. Oh, dan tapi itu ngaruh ya sebenarnya untuk nantinya lu konversikan ke seafood. Nah ini gue mau bahas. Kalau abis dikenal sebagai content creator social eksperimen, ya. Terus apa hubungannya? Dari Richard dulu deh, milih lu apa karena gede followersnya doang? Abis itu lu gimana cara mengconvert audiens lu, followers lu untuk makan sambal? Kalau nggak nyambung gimana? Contoh, misalnya memang lu bangun personal branding adalah seorang nelayan, ya kan, live di kapal malam-malam hari kan sering nemuin kayak gitu-gitu kan, di pinggir pantai, tips and trick, bagaimana cara memilih ikan, mancing ikan, jala ikan, kan memang personal brandnya seorang paham mengenai hewan laut misalnya, atau edukasi atau penyelam, terus tiba-tiba buka restoran seafood. Next Carlos makan Tan Boy Kun makan buka bakmi, buka apa lagi si Next Carlos tuh? Gudeg.
Udah, Yang terakhir. kan nyambung bro. Convert ke audiens ya. Nah, segi marketing dan bisnis tuh gimana caranya lu kayak udah pasti follow lu terus habis itu lu jualan seafood. Terus gue, iya Aidan emang seafood banget beli gitu-gitu. Gimana sih strateginya? Lu sebagai orang marketing di situ? Gua melihatnya nggak terlalu perlu orang lihat gua kalau gue suka seafood atau gua main di kalangan laut gitu. Tapi gue nge-brandingnya, jadi kemarin gue ada campaign mas waktu buka seafood bakaran ini. Campaign gue itu adalah gue cukur rambut, gue potong rambut. Dengan 6 video tuh total viewsnya 100 juta. Berapa? 100 juta. 100 juta? Ngeliat orang liat gue potong rambut tuh total 100 juta. 6 video ya, 6 video. Banyak waktu luang loh. Gue potong rambut dia gak digituin banget sama lo. Ditonton-tonton begituan, apa hubungannya? Oh karena lu ikonnya gondrong. Iya, nah itu yang gue jual di situ. Brandingan gue nih gondrong nih. Dari dulu orang bilang kalau ada orang gondrong, gua gitu loh. Selama 3 tahun gue ngonten, gue selalu dilihatnya gondrong. Dan kalau misalnya ganti gaya rambut, gue antara cat pink atau cat warna kuning doang gitu loh. Bukan dipotong. Bukan dipotong. Oke. Terus? Nah, jadi supaya orang nge-guide awareness-nya nih ke gue lagi mau bikin apa, ya udah gue korbankan rambut gue yang selama 3 tahun jadi branding buat jadi gue bilang kalau gue buka ini bisnis. Oh, paham gitu. Gue. Di marketing ada namanya demand creation, nge-create demand dulu. Mm-mm. Woro-woro lah, Cari perhatian lah, awareness lah. Betul. Sebelum funneling itu kan, sebelum orang pengen tahu, abis itu dia tertarik nih apa sih? Pada ngumpul tuh semuanya tuh. Betul. Baru ujung-ujungnya hubungannya ke seafoodnya dari potong apa? Buka bisnis aja sebenarnya. Oh karena lu pengen rapi? Iya, karena pengen rapinya itu. Karena gue mau buka bisnis yang besar. Oh, yang melibatkan orang dengan pelayanannya biar lebih menarik. Karena kalau takutnya tadi gondrong itu kan kayaknya gimana dia? Iya, takutnya kotor atau jorok gitu yang gue bilang dari awal. Keren. Nah, setelah itu baru kita edukasi masalah kita buat restorannya apa menunya. Baru ke situ shiftingnya. Asik. Jadi nggak tiba-tiba ujuk-ujuk nggak ada angin nggak ada hujan. Ayo guys mampir ke restoran gue. Iya, dikasih storyline lah kalau bisa dibilang, dikasih alur cerita lah. Gimana seafood bakaran ini terbentuk gitu loh. Oke, kalau langsung posting kayak layaknya para UMKM itu bahayanya selain memang kaget, orang tuh kayak apa sih maksudnya kayak kenapa gue harus beli gitu ya? Iya, jadi gue ngeliat banget banyak banget yang tadinya nih akun Instagramnya. Ini akun Instagram yang kayak reposter gitu ya. Dia cuma repost berita-berita tentang kayak baju-baju vintage zaman dulu atau gimana. Nah, selama 1 bulan dia nge-gain follower dari penyuka vintage, baru dia buka vintage store-nya. Gile. Jadi sebenarnya gitu, nggak cuma tiba-tiba lu marketing tuh besok gue pengen bikin restoran ayam atau apa. Ya udah besok aja gue ngepost, gue ngasih tahu kalau orang besok gue bikin. Harus dia educate dulu sebenarnya awal itu kalau mau marketingnya benar-benar berhasil sebenarnya. Jadi gain followers dulu ya. Kita bangun awareness-nya dulu. Sampai akhirnya banyak bonusnya tuh followers lu punya. Iya, sales gue naik. Nah, gitu. dan lu juga emang pantas kalau lu buka thrifting atau barang-barang vintage atau apapun itu karena memang lu ngerti di bidang itu. Iya. Jadi ya dijamin lu nggak mungkin jual barang-barang busuk kan. Betul. Orang udah trust nih sama si punya akun nih. Oh dia pengetahuan vintage-nya bagus ya. Berarti barang-barang vintage dia juga berkelas nih gitu. Tuh catat teman-teman. Ini baru kasih solusi. Iya. Ya karena memang kebanyakan UMKM ya tanpa mengurangi sama hormat ya punya barang tumbler dikit, yuk guys di order. Kenapa gue harus order tuh kenapa? Berharap cuman yang beli temen-temen yang mau bantu. Yo lu tahu gue. Temen gue kayak gitu tuh bikin baju, bikin kayak desain baju gitu, terus di sablon baju. Gue bilang, nih gue ajarin bikin konten gini. Tapi dianya nggak mau ngejalanin bikin kontennya. Taunya? Udah langsung tiba-tiba pas bajunya jadi kelar, dia langsung tinggal upload di story, gue jual baju nih. Iya temennya yang beli udah. Iya. Akhirnya kebanyakan dari teman-teman yang yaudah gue bantu dia karena lu lagi bikin bisnis gitu loh. Tapi apakah teman itu bakal ngebantu ketika lu ngeluarin batch kedua atau ketiga? Oh ya enggak. Jadi belum tentu kan. Makanya gain si awareness itu dulu sebenarnya. Apakah harus dengan media? Buat sekarang ya, menurut gue. Buat sekarang promosi tercepat dan tergampang, termudah adalah media sosial. Terus kalau ada yang bilang gini gimana? Lama kan gue mau punya duitnya besok. Kalau gue gain followers dulu, wah kapan punya duitnya gue? Kan pasti kan butuh proses. Betul.
Berapa minimal sih kayak sebulan, seminggu? Kan orang pengennya langsung dagang. Kira-kira gimana tuh? Kalau misalnya dia mulai akun dari nol ya, Iya. mungkin bisa gue bilang sebulan, tapi dalam konteks sebulan tuh semua konten lu bakal dapat views yang besar-besar. Itu gain awareness-nya dulu. Ya, contohnya? Ya tadi yang misalnya si akun vintage itu dia jual apa namanya, bikin konten tentang si baju vintage. Oh, Kayak nanya-nanya tentang kayak berapa harga baju vintage yang ini atau apa. Dia kayak edukasi tentang si vintage-nya. Selama sebulan tuh dia lakuin itu dulu. Baru bulan depannya kayak, yo guys nih gue sekarang lagi mau produksi, gue lagi dapat baju vintage banyak nih, gue pengen jual-jualin ke kalian gitu. Oke. Berarti bisa pakai apa? Ngarepin algoritma, organik, hashtag, nebeng. Ikan kalau akunnya dari nol nih. Tetap harus sih itunya sih, harus Pelan-pelan deh. kontennya sih. Kontennya. Ngulik sih konten. Makanya kalau mau ada yang mau jadi content creator, lu bisa gabung ke kelas gua. Nah, Dengan harga. gue tahu maksud lo. Enggak. Banyak kan, banyak yang bikin kelas banyak. Banyak yang baru belajar satu buku langsung jualan kelas. Kan? Gue bingung ngomong dikit masalah kata. Gue bingung banget masalahnya. Gue tahu, gue pernah baca temen gue beli kelasnya sih ini, editornya Mr. Beast. Orang besar nih Mr. Beast. Iyalah, gitu, jadi nomor kayak, 1 sekarang kan. Iya, bisa dibilang kayak dia dapat ilmu dari Mr. Beast gitu kan. Harga kelasnya 6 juta per batch, per sesi lah. Nah terus isi dari materinya itu sebenarnya banyak di YouTube. Banyak banget di YouTube sebenarnya. Kayak ngomongin tentang algoritma, ngomongin tentang bagaimana lu cara membuat mulai konten. Tapi orang nggak mau nyari aja sebenarnya. Males nyari. Ya, tapi nggak salah juga kalau dia pengen beli. Nggak salah juga. Tapi emang kalau si kelas ini menurut gua adalah kayak ilmu-ilmu yang bertebaran gratis di YouTube dirangkum jadi yang lebih rapi gitu loh. Cuma beda nih, gue sebagai pengajar kalau emang ada yang learning dia memang dia kerja di perusahaan 10 tahun, 15 tahun. Soalnya kan learning nggak didapetin di pengalaman dia kan nggak didapetin di mungkin di YouTube apa segala macam. Iya. Nah, maksudnya kalau yang si content creator ini menurut gua yang dikasih ilmunya tuh cetek. Yang biasanya apa tuh? Ya kayak tadi yang kayak tentang bagaimana bikin konten, misalnya kayak tadi gue bilang tuh 5 detik awal harus gini-gini. Terus cara nyari followers ya tinggal lu janjiin followers lu 100.000. Kalau lu follow begitu gua, isi kelasnya? Enggak maksud gua. Oh, iya serupa tapi tak sama lah ya. Iya, tapi bisa dengan inilah gue juga bisa ngasih tahu yang maksudnya lu bisa dapat itu cara itu gratis gitu loh. Enggak harus bayar yang mahal. Iya, banyak ya. Banyak. Tiba-tiba bikin akademi. Ya memang namanya akademi, emang namanya apa? Iya. Lah, kelas. Ya kan emang kenapa akademi? Tiba-tiba emang akan edukasi kan akademi namanya. Iya. Ya tiba-tiba bikin kelas deh. Iya kan? Enter cut aja deh yang masalah kelas tuh. Iya. Nah, berarti udah lu potong rambut. Iya. Lu coba telaah, lu kasih tahu lu punya seafood. Iya. Besar nggak? Omset pertama berapa? Gue mau tahu bulan nih. Bulan pertama, sorry. Bulan pertama itu kemarin di 1,8 apa? 1,8 atau 1,7 pokoknya sekitar situ angkanya. Omset pertama kali buka? Iya, bulan pertama. Enggak, lu bercanda. Beneran. Bisa gua akses sekarang. Sebulan pertama. Sebulan pertama 1 miliar lebih omset. Iya, omset. Paham gua, kotor omset, tapi gimana? Gara-gara itu tuh tadi lu bilang ada satu hal yang menarik, ujung-ujungnya orang penasaran nyoba. Jadi kan yang bisa dari gue bilang nih, gue bisa berhasil narik perhatian 1 juta orang karena gue pengen potong rambut nih. Terus orang dari 1 juta orang ini kan pasti bingung nih, kenapa tiba-tiba dia potong rambut? Oh, Aidan ternyata potong rambut karena dia bikin seafood bakaran. Terus gue edukasi tentang menunya, seafood bakaran gimana rasanya ya? Gue pengen coba deh gitu. Di-convert ke sana jadi sales dari tadi views itu. Gue pernah coba memang. Dan ini juga sebenarnya gue lagi edukasi ke UMKM juga gitu. Kalau dari elunya atau narasumber yang hadir di sini kan biar lebih nampol lagi kan. Buat mereka masih berpikir masa iya sih cara dagangnya begitu gitu. Gue pernah bahas dan itu terbukti ya. Ya alhamdulillah atas izin Allah ketika gue undang Kevin Aprilio. Itu kan sebelumnya kan karena gue ditodong sama media, digoreng sama media headline-nya. Wah, pokoknya clickbait banget lah. Ya udah, sekalian aja dan saat itu pas beritanya naik, Kevin ngubungin gue. Pokoknya ada lah gue sama Kevin lah sesuatu, lu lihat aja. Ada kan?
Kevin hubungin gue, udah clear nih. Tadi kita nggak ada kabar-kabaran nih. Yang lu dipecat dari Vieira itu. Diem lo, diem. Nah akhirnya udah kan. Ya udah. Pas momentumnya Kevin ngechat gue lagi, kenapa lu tiba-tiba ngechat? Iya ini berita rame katanya ya, miskom aja lah segala macam. Yaudah deh Vin, lu sekali duduk di gue deh. Klarifikasi gitu. Nah ya kan. Tapi kan gue gak tiba-tiba Kevin duduk. Kalau tiba-tiba Kevin duduk, paling orang mikirnya ala palingan bahas yang waktu dia utang 17 miliar udah lewat ah. Iya kan. Tapi ternyata gue goreng dulu. View-nya gede banget. Iya. Iya kan. Bukan maksudnya gila views, enggak guys. Ini kan juga semua kita berjalan berdasarkan marketing gitu. Iya betul. Ada tekniknya lah. Kenapa tiba-tiba gue ngundang dia gitu kan. Itu 1,8 waktu bulan pertama. Terus pas udah datang taunya rasanya zong ya nggak akan balik lagi lah. Nah, tapi enak dong, nggak dong. Itu kita bisa jamin mas. Kalau datang ke meja kalian ikannya amis atau makanan yang gak enak, bilang ke kasir minta tuker, minta ganti yang baru. Kita ada jaminan rasa itu. 1,8 dibagi berapa menu, berapa piring tuh yang laris tuh saat itu? Kalau total piringnya gue nggak tahu, tapi kalau menu kita tuh masing-masing kayak di si ikan tuh ada 2 menu, ada 2 rasa, tiga. Oke. Ikan bakar 2 rasa sama ikan goreng 1. Coba berapa harga rata-rata per piece? Di 30 sampai 50 ribu. 35 sampai 30 sampai 50 ribu. Berarti berapa tuh tengah-tengahnya? 40 lah ya? Ya 40 ribu. Mas, sebentar 1,8 M nih. Iya. Dibagi 40 ribu. Iya. Oh per bill. Enggak, per bill apa per piring? Per piece aja dulu 40 ribu ya. 40 ribu ya. 45 ribu porsi. Iya, habis mungkin segitu angkanya. 45 ribu porsi sebulan. Di bulan pertama, bulan kedua ningkat. Gila. Gue mikirnya di bulan pertama atau bulan kedua ya pasti bulan meningkat. Memang mau nyombong aja loh. Apa gitu. sih rahasia-rahasianya, strateginya? Marketing. Ya apa aja coba bocorin, jangan setengah-setengah dong, bantu mereka. Jadi gini, gua tuh gua brandingin seafood bakaran, jadi sekarang mostly konten gua tentang seafood bakaran di TikTok gua. Contoh? Gua jadi kayak sekarang yang lagi baru banget nih, yang perdramaan gua sama Iben sambal bakar versus seafood bakaran itu sebenarnya nggak kita setting, tapi itu berjalan dengan natural. Tapi maksudnya itu kita mainin si dramanya. Apa maksud drama apa sih? Drama kan luas nih. Ya jadi drama yang tadi tuh yang gue dibilang bakar sambal bakar. Iya. Itu awal kita nggak ada rencana tuh sebenarnya. Kita nggak ada rencana, tapi emang kita mau bikin konten tentang si seafood bakaran, atau gue pengen bikin konten tentang seafood bakaran, Iben pengen bikin konten tentang sambal bakar. Nah dari kedua ini nih, dari berangkat dari sini nih, kita cari nih tema apa yang paling bagus buat kita bikin konten. Nah waktu itu gue mikirnya, kalau gue nyerang sambal bakar bagus nih buat naikin engagement. Begitu juga Iben, kita berantem aja yuk, digimikin. Oh, strategi Oppo versus Vivo. Iya, kayak Pepsi, Coca-Cola gitu-gitu. Iya, McD, Burger King. Iya, kita drama ini si seafood bakar sama sambal bakar kita ributin. Nah, ternyata jadinya kayak antara di komen tuh bakal ada yang aku tim seafood bakaran, aku tim sambal bakar gitu-gitu. Wah, keren. Sekarang lagi ke sana, tapi nggak tahu nanti next marketingnya apa. Tapi itu lagu bagus. Strategi begitu bagus. Bagus. Berarti bisa menguntungkan dua pihak dong. Iya. Misalnya sekarang nih baru mulai teman-teman. Tapi gua kan nggak punya kenalan orang-orang gede. Tapi kan gua introvert, gua nggak punya kenalan brand. Apalagi tersangkanya pansos. Tapi ternyata di balik kata itu bisa jadi ini menguntungkan dua belah pihak ya. Iya. Misalnya lu brandnya apa gitu, terus lu bisa pecel ayam misalnya. Iya. Antar ini sikat gitu ya. Sebelum si drama ini sambal bakar, maksudnya kayak omsetnya stabil biasa aja. Tapi setelah drama ini langsung naik lonjak. Wow. Jadi karena seafood bakaran juga, sambal bakar punya gimmick yang baru buat jadi marketingnya. Gimmick itu penting. Jadi kayak kalau tadi dibilang gimana caranya bikin marketing, pikirin si gimmick yang ini. Gimmick yang kita pilih adalah si drama. Tapi apakah itu akan bertahan lama? Enggak, makanya kita cari yang baru lagi nanti. Apa kira-kira? Belum kepikiran. Belum kepikiran. Jadi drama itu berarti nggak cuma sekedar orang pansos atau mungkin nyenggol-nyenggol tuh, jangan ngerasa bahwa kayak bisa aja lu juga nebeng. Ya, jangan yang ngomong gitu kan, siapa tahu omsetnya juga naik juga. Naik juga kan. Jadi emang paling gampang kemakan di
orang Indonesia tuh gimmicknya drama. Iya lagi. Paling gampang, jadi orang Indonesia dengan suka ada perpecahan, ada gitu-gitu. Tapi gue bingung ya, masalahnya gue ngemas ini kayak konten marketing banget sebenarnya. Jadi orang kalau nonton pun tahu ini yang gue lakuin ini marketing. Nah ya itu iya. gimana? Nggak ngaruh tuh berarti? Nggak ngaruh apa? Iya kan udah tahu kita bakal ada jualan. Oh ngaruh karena tontonan yang gue kasih itu bagus menurut gue. Jadi orang tertarik dengan tontonannya. Meskipun dia tahu bahwa ini endorse misalnya. Iya, jadi kayak lu tahu sinetron Cinta Fitri nih. Lu tahu ini sinetron nih, lu tahu di acting, tapi lu masih ngikutin ceritanya. Karena menarik gitu. Oke. Gitunya. Udah, bukan dong, coba dong. Dim. Ya seafood bakar. Seafood bakaran. Seafood bakaran. Kalau seafood bakar kebakar beneran tuh kasih bakar. Salah berarti ini namanya ya. Salah. Ya. Berantem lagi ntar. Rame lagi deh. Seafood bakaran. Iya juga ya. Ngaruh juga ya. Ngaruh. Iben doa berarti nama lu jadi doa. Kasih namanya. Gak mikir. Seafood bakaran. Telah bersandar. Ini. Oh karena seafood kapal ya. Nah ini juga akun seafood bakaran ada gimmicknya juga nih. Apa gimmick? Gimmicknya itu adalah kita baca setiap konten kita baca komen, dan gimmick yang paling utamanya adalah si wajah depan si konten itu. Gimana kan setiap baca komen maksudnya? Jadi kan kalau di TikTok kan lu bisa ngebales komen orang pakai video kan. Iya. Misalnya kayak kan kalau manggil ini karyawan gua kan kapten kan, kalau manggil staff gua tuh. Cap, kalau misalnya disebut bakaran ada makanan yang manis-manis enggak gitu. Kita berangkatnya dari situ tuh bikin kontennya. Nah terus gimmicknya itu adalah nih dua cewek cantik ini nih. Jadi orang makin ini terkenal banget sekarang mas. Dua cewek ini. Nyesel dong lu. Enggak, kan emang mereka bantu kita juga lah. Karyawan? Iya staff. Oh oke. Terus baca komen. Oh maksudnya lagi baca komen terus dijawab pakai video? Iya, orang komen apa terus dijawab pakai video. Apa korelasinya? Emang semenarik itu? Jadi kayak mereka ngerasa pertanyaannya dijawab. Oh ngerti gue. Engage, iya. Iya, engagement kan dari situ tuh guys. Kayak Q&A gitu kan. Lu buka Q&A, lu mau tahu apa tentang gua gitu. Ngerti gue. Gue pernah pakai itu, emang berasa banget ya viewsnya. Karena nama lu disebut, nama lu muncul, lu diapresiasi. Tuh banyak ilmu nih, triknya nih. Jadi orang makin seneng tuh buat komen, buat nonton. Oke. Tambah lagi, cakep nih bonusnya. Jadi orang masih betah tuh mantenginnya. Padahal ini nggak disetting nih cakepnya. Iya memang gimana muka disetting cakep. Iya maksud gua. Dioperasi. Kebetulan kita punya kapten yang cantik-cantik. Dan tutup aurat lagi. Wah tuh. Gue malu tatoan deh. Tapi kan lu udah jenggotan. Selamat datang ya. Selamat datang. Lah kan gue doain emang kenapa semoga dapat hidayah. Lu juga bisa doain gue semoga dapat hidayah kan. Hidayah kan kita nggak tahu. Nggak enak ngomongnya. Nggak jadi deh. Takut kalau agama mas. Agama lu apa sih? Hah? Freelance. Apa agama freelance? Tergantung ada event apa gue masuk. Enggak. Agnostik lah, kalau ateis kan gue gak percaya Tuhan. Gue masih percaya Tuhan lah. Pintu keluar sebelah sana. Ya kan? Tidak ada paksaan dalam agama. Betul. Ini harus dikelirkan dulu nih. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dalam artian Islam tuh mengajarkan tidak boleh memperolok Tuhan-Tuhan selain agama. Enak kan kalau ngobrol sama kayak gue begini kan moderat. Tapi gue mulai kena fitnah katanya gue radikal. Dulu lu kan anak band. Musik haram. Haram. Lah emang pilihan gue. Itu. Ya kan kalau menurut gue musik haram ya udah. Ya kan gue nggak memaksakan elu untuk gimana. Ini emang demen banget nyerempet tuh. Potong-potong channel radikal lagi nih, kena lagi. Biar gue. enak dipotong di TikTok viral, views masuk ntar. Ya udah kan masing-masing. Oh iya. Oh ini ke bawah apa lagi? Mana menunya sih? Ah itu ya. Iya. Setiap video kita tuh kita jelasin menunya, kayak hari ini jelasin menu udang bakar, besok cumi goreng tepung gitu. Oh, strateginya begitu. Iya. Oh, ngerti gua. Jadi maksudnya setiap ini lu bikin story untuk menu ini nggak melulu ke produk jualannya. Tapi ada tanya jawab, ini apa segala macam. Nah, dan paling penting tuh pengemasan Mas kalau di konten. Misalnya kayak lu pengen promosiin si cumi goreng tepung. Bagaimana caranya lu mengemas ini di konten supaya menarik ditonton sama orang sampai habis. Itu paling penting. Enggak melulu tiba-tiba fotonya foto produk mulu. Kan kebanyakan gitu kan kalau marketing kayak cuman ya udah kayak foto doang terus ditempel di
akunnya mereka, terus kayak ngomong ini cumi goreng tepung harganya segini bla bla. Bosan kan? Nah, kita tweak dengan ada si komedinya. Supaya orang teredukasi itu masih terhibur gitu loh. Masih mau nontonin. Tapi yang paling banyak menyumbang revenue menu yang mana? Kan seafood banyak nih. Iya, kalau di makanan di cumi. Cumi yang mana nih? Cumi goreng tepung. Wah iya enak lagi. Iya, sama di kerang hijau saus padang paling banyak kalau di makanan. Wah iya, itu andalan-andalan nih. Iya, kalau di minuman kita ada es goji berry paling banyaknya. Apaan tuh? Goji berry itu kayak buah goji. Gue juga bingung jelasin buah goji itu apa. Rasanya gimana? Asam seger gitu. Teh? Enggak. Warnanya bening kayak berry, buah berry goji gitu kecil. Gue juga nggak tahu jelasinnya gimana, gue nggak tahu buah goji. Gue bukan perkebun soalnya. Jadi nggak ngerti buah goji kayak kenapa gimana itu? Ya kenapa nggak es manis? Ada es manis ada. Tapi kenapa itu yang rame? Mungkin karena itu jadi salah satu menu yang kita rekomen. Jadi gue sama Ivan tuh selalu kayak ngomong ini goji berry-nya enak. Jadi kita jarang tuh ngomong es teh manis. Soalnya es teh manis tanpa dipromosiin juga orang masih beli. Oh iya kan? Iya. Jadi orang belum tahu, kayak tadi dulu gue bilang goji berry, lu kan nggak tahu tuh goji berry apa. Gue jadi pengen beli sih jujur. Iya, sih. Gue edukasi nih, ini minuman rasanya enak, seger, manis, asem gitu. Di kepala gue tuh langsung kayak, nih gue jadi opennya lu udah buka sih. Ya kan gue jadi kayak nyampe rumah, gue pengen tes GoFood gitu. Kan? Langsung refleks begitu gue. Iya juga ya. Karena kalau udah sesuatu yang udah common dan umum, nggak usah ngapain edukasi lagi. Iya, lu push jadinya, jadi malah blunder tuh. Blunder apa kayak, iya terus di restoran lu cuma ada es teh manis doang gitu. Iya juga. Tuh hati-hati tuh guys. Ilmu nih. Jadi lu push tentang ini paket es teh manis, ini paket es teh manis. Orang jadi malah blundernya backfire dong. Kayak ya udah gitu doang berarti kan. Cari unik yang yang enggak ada di restoran lain. Yang mana sih goji berry? Jujur kok gue norak ya? Apa gimana sih? Yang belakang tuh. Gue gak tahu lagi, please jangan bully gue gak tahu. Gue juga baru tahu pas seafood bakaran mas. Tenang aja. Tenang aja. Tuh, yang selalu kita tonjolkan tuh antara es soda gembira atau es goji berry. Goji berry, buah apa sih goji berry? Gue juga bingung tuh jelasinnya. Goji berry. Kok gue 35 tahun hidup gue ngawang aja enggak? Terbesit aja enggak? Goji berry. Apa sih? Ada yang tahu nggak, komen di bawah dong. Goji berry apa sih? Gue juga gak tahu tuh goji berry. Cabe ini kan? Bukan cabe, buah. Berry. Ini kan kayak cabe lagi. Iya, enggak buah tapi. Ini kan? Iya. Itu. Rasanya apa sih? Asam, seger gitu. Kalau jadi minuman ya, kalau makan mentah gue nggak tahu rasanya. Lu juga nggak tahu? Nggak tahu. Belinya di mana? Seafood bakaran. Pintar banget nih orang. Buahnya? Oh buahnya? Nggak tahu, ada supplier kita lah. Pintar banget, emang orang marketing. Orang beli di mana? Seafood bakaran. Closing lagi loh. Yang depan kelapa, ini soda gembira, kelapa ini jeruk, es goji berry. Oke. Oh iya bener tuh komennya tuh. Ong Marlina, saya suka es goji berry-nya, enak. Iya, itu. Oh nice. Berarti ada berapa cabang? Dan katanya dia mau nambah 20 cabang lagi. Gila ya. Duit dari mana lo? Kalau kita sekarang buat kedepannya udah siap buat bikin 4 cabang. 4 cabang. Sekarang berapa cabang? Sekarang masih 1. Di Bintaro. Di mananya? Belakang BXC. Tol. Enggak. UPJ tahu enggak Mas? UPJ. Tahu. Nah, itu masuk keluar ke arah Ciputat gitu. Itu mah Garotan. Ya, ke arah situ. Tol jembatan. Jembatan mana? Kampung Sawah Baru. Wah, mana tuh? Ke arah Ciputat sana kan? Iya, tapi tahu gacoan itu enggak gacoan? Enggak tahu. Popeyes. Gua pindah dari sana, makanya gue udah jarang ke sana. Berapa tahun yang lalu Mas pindah? Oh, ya 10 kali. Oh, udah lama. Udah pada berubah tuh denah-denahnya, Mas. Google Maps saya udah enggak ngedetect tuh 10 tahun yang lalu. Ya udah lama kan gue dulu di Ciputat. Kan tapi gue kalau ke Bintaro tol lewat situ. Iya, pokoknya di belakang UPJ. Dia masuknya ke ini. Apa sih nama ininya? Sarwa Indah. Rumah gue Sarwa Indah. Ah, itu tuh di situ. Di pinggiran situ tuh. Apa lu bilang Bintaro, Backsen, gaya lo. Biar keren, Mas. Kalau Sarwa. Biar Sarwa udah. Rumah gue itu. Sarwa Indah. Persis Sarwa Indah rumah gue. Persis plek-ketiplek. Iya, tapi kalau misalnya kita ngomong Sarwa kan orang banyak yang nggak tahu di mana. Kalau kita ngomong Bintaro, oh
orang langsung kebayang Bintaro di mananya gitu loh. Songong banget tuh, gue kecil di sono. Bukan, maksudnya iya. Sarwa kan belum terlalu terekspos gitu loh. Iya. Belakang, wih pinter banget tuh. Belakang backstage. Gue bingung gue. Lagi dipancing mulu jadi keluar gue kan tuh ngomong Sarwa Indah. Iya, rumah gue persis rumah gue. KTP gue sebelum ke Cibubur tulisannya Sarwa. Di mananya Mas? Ini Sarwa Indah. Oh itu Sarwa Indah tuh komplek. Sarwa itu kelurahan. Oh. Kecamatannya Ciputat, kelurahannya Sarwa. Nah, nanti di situ tuh sebelum kelurahan apa sih? RW ya? RW. Ya RW atau RT-nya ada Sarwa Indah itu sendiri, ada Bukit Indah, ada Nusa Indah. Nah, kita di jalan itu, jalan Sarwa Indah itu. Pokoknya serba indah lah. Oh, di situ. Iya. Ntar gue coba cek ah. Boleh Mas. Kapan-kapan gue kesana juga nih. Nah ini nih Aidan dan Ivan targetkan buka 20 cabang seafood bakaran tahun ini. Harapan 20 gila banyak banget. Satunya berapa? Paling buka itu 5M kali ya? Iya ada segitu. Segituan ya. 5M kali 20 100 miliar. Iya. Investor kita cari. Bukan uang saya nggak ada uang. Sumpah orang pajak demi Tuhan. Uang saya masih dia masih sedikit. panik tiba-tiba gue nggak nanya apa-apa. Berarti emang ketahuan tuh ada sesuatu. Kagak beneran. Kenapa lu tiba-tiba panik? Belum dividen. Belum bagi dividen. Jadi gue belum dapat income-nya. Gaji ada? Gaji ada. Oh iya belum dividen ya. Kalau modal segitu tadi bilang berapa bulan sih? Sekarang 4 bulan. 3 dari Maret. Iya, jangan diburu-buru dibagi ya. Iya. Ini buat teman-teman di ujung obrolan, silakan lo ada mau tambahin nggak? Sembari gue mau ngecek nih kira-kira sosial medianya dan seterusnya ada sesuatu yang menarik. Ada mungkin lo kasih tahu teman-teman terakhir. Ada yang mau lo sampaikan seputar pengusaha-pengusaha yang memang fokus pada F&B lah. Bahasa generalnya. Apa yang mau lo titipin buat mereka? Bantu kasih solusi lah. Lo kaya sendirian lo. Masih banyak teman-teman nonton ini gara-gara apa? Pengen dapat insight. Oke. Tapi gue jelasin dari sudut pandang gue ya. Ya. Kalau menurut gue bisnis itu bisa besar karena sisi marketingnya. Oke lah, masalah produknya emang harus dijamin dulu. Tapi kalau lu punya produk yang bagus atau kayak ini yang bagus, kalau marketingnya nol, nggak ada yang bakal tahu produk lu. Ya. Jadi emang pertama kita jamin dulu produknya bagus, dan kedua kita harus ngekontrol si marketingnya ini. Karena memang produk itu bukan dikampanyekan, tapi memang produk itu syarat sahnya, rukunnya, syaratnya, wajibnya memang harus berkualitas, harus bagus maksudnya. Iya, tapi kebanyakan kan orang udah banyak yang bikin makanan enak atau apa tapi nggak bisa marketing. Ya udah nggak ada pembeli. Oke. Ya, jadi dan menurut gua sekarang marketing paling gampang dan paling banyak marketnya adalah di sosial media. Dan lu bikin sosial media ini mudah. Maksudnya lu upload nggak perlu bayar. Upload tinggal pencet tombol upload, nggak ada biaya yang dikeluarkan di situ. Tapi ya itulah dikulik masalah si kreativitinya itu. Udah. Dan drama Indonesia ya. Gimik, kasih gimik di marketing lu supaya orang tertarik dengan apa yang lu tunjukkan gitu loh. Oh itu gimik yang jujur, gimik yang benar. Iya. Bukan yang iming-iming. Kayak gue sekarang pakai baju ini gimik sebenarnya. Gue kalau di rumah kan pakai baju atau kayak lagi nggak depan kamera pakai baju kaosan. Tapi karena sekarang gimmick gue jadi owner, ya pakai baju rapi gitu loh. Padahal pas bener gembel saya. Maksudnya kayak celana pendek kemana-mana gitu-gitu. Tapi ini jadi mau nggak mau udah owner udah rapi. Iya, image itu harus ada gimmicknya gitu loh. Rambut potong rapi. Ya catat ya. Berarti kalau yang berlawanan dari dia yang gondrong dan kaos berarti gembel. Enggak gue. Thank you bro. Jangan digini kamu statementnya dong. Thank you. Nanti kita tunggu ya, kita rame-rame kita hajar seafood bakaran. Siap, thank you Mas Dery. Seru gue ketemu teman-teman lama juga gue ntar main lah sekalian. Siap, boleh Mas, kabarin gue aja. Gue WhatsApp nanti ya. Siap Mas. Thank you bro. Kita kasih solusi.